Ya, mereka tuh bilang kalau mereka itu guys bertahan hidup dengan cara memakan tubuh temannya sendiri yang sudah tidak bernyawa agar bisa bertahan hidup guys. Hai sobat mampus, selamat datang di channel Nikin Mampus. So guys, kali ini aku mau nyeritain tentang sebuah tragedi yang dialami oleh para pemain rugby dan keluarganya. Dan sampai-sampai guys, karena kecelakaan pesawat yang dialami oleh mereka tuh harus sampai memakan tubuh teman mereka sendiri yang sudah tidak bernyawa untuk bertahan hidup di tengah dinginnya salju guys, agar nggak mati kelaparan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Tragedi ini itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1972. Ya, belum lama-lama banget sih. Ya lumayan lah. Jadi pada saat itu ada sekitar 44 orang yang mau terbang dengan pesawat terbang ke Santiago, Chile dari Montevideo, Uruguay dengan pesawat Flight 571 guys. Jadi tujuan mereka itu terbang ke tempat tersebut adalah untuk menonton pertandingan rugby. Dan asal kamu tahu aja, hampir seluruh penumpang yang ada di pesawat tersebut adalah pemain rugby guys beserta kerabatnya. Jadi mirisnya si pilot ini tuh salah baca arah dong guys. Jadi pada satu titik si pilot tersebut itu keren, dia udah sampai di bandara Pudahuel di Churico. Sorry ya kalau salah bacanya. Dan pilot tersebut pun pikir kalau dia itu sudah sampai di bandara dan bersiap untuk mendarat, sehingga ini membuat dia menurunkan ketinggian pesawat tersebut. Namun guys, ternyata dia itu salah kan. Dia itu salah mengira ternyata saat mereka udah di posisi yang cukup rendah, ternyata di hadapan mereka adalah pegunungan es, bukanlah bandara. Wow. Dan seperti yang kamu duga, pesawat tersebut pun menabrak pegunungan Alpen dan membuat kedua sayap dan ekor pesawat patah. Sementara badan pesawat itu meluncur dengan sangat cepat di lereng pegunungan Alpen yang curam guys. Yang akhirnya badan pesawat tersebut mendarat di sebuah permukaan es di pegunungan Alpen tersebut. Dan kondisi saat itu sangat dingin guys, karena mereka itu kecelakaan di ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut guys. Bisa bayangin gak sih, dingin banget pastinya. Dan karena kecelakaan tersebut, otomatis 28 penumpang di pesawat tersebut tewas seketika. Sementara setengahnya lagi itu berhasil bertahan guys. Namun dalam waktu 1 hari aja, setengah dari yang selamat tersebut pun harus pergi meninggalkan yang lain karena luka yang mereka alami itu cukup parah. Belum lagi kondisi medan yang sangat dingin yang membuat mereka harus meninggal karena hipotermia guys. Dan alhasil tersisalah 16 orang yang masih bertahan dari kecelakaan tersebut. Kemudian 16 orang ini pun mencari cara gimana sih caranya agar mereka itu bisa bertahan hidup sampai bantuan datang mengevakuasi mereka. Dan 16 orang ini memiliki ide, yaitu adalah mereka itu mengambil kain dan busa dari kursi pesawat untuk dijadikan selimut sama mereka agar mereka itu enggak mengalami hipotermia guys. Lalu guys, mereka itu juga dapetin ide ini gila banget sih, menurut aku kreatif banget sih. Mereka itu menggunakan mencairkan es yang ada di tempat tersebut untuk dijadikan sebagai minuman agar mereka itu enggak meninggal karena dehidrasi guys. Dan kemudian salah satu dari mereka yang bernama Parado dan temannya, mereka itu memutuskan kalau kita bertahan di sini terus itu mungkin aja mereka ya nunggu mati aja di situ. Jadi mereka tuh punya ide untuk gimana coba misalnya mereka itu turunin gunung, siapa tahu di bawah gunung itu mereka itu bisa mendapatkan bantuan atau ketemu orang di bawah gunung agar orang tersebut bisa bantuin mereka untuk mengevakuasi teman-teman mereka yang lain di tempat tersebut. Dan akhirnya Parado dan temannya tersebut pun memutuskan untuk turun gunung untuk mencari bantuan. Dan mereka pun turun gunung, Parado bersama temannya. Namun guys, butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke kaki gunung, yaitu adalah selama 10 hari guys. Dan selama 10 hari tersebut mereka tuh harus melewati medan yang gak mudah, dari bergelantungan di tepi tebing yang curam dan dingin banget pastinya. Dan mereka tuh juga harus mencari makanan untuk bertahan hidup selama 10 hari tersebut. Dan alhasil 10 hari pun lewat dan akhirnya mereka pun sampai ke kaki gunung tersebut. Dan ya syukurnya mereka pun menemukan seseorang yang bernama Sergio Catalan. Jadi Sergio ini adalah salah satu penduduk yang tinggal di sekitar kaki gunung tersebut. Setelah Sergio diceritakan sama si Parado kalau mereka itu baru aja mengalami kecelakaan beberapa minggu yang lalu di pegunungan Andes, akhirnya dengan cekatan Sergio pun mencari bantuan agar dapat mengevakuasi para penumpang yang lain guys. Dan alhasil pada hari ke-72, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Desember 1972, mereka semua pun berhasil dievakuasi dengan selamat, yaitu totalnya adalah sebanyak 16 orang guys. Dan peristiwa ini atau kecelakaan ini itu juga dikenal sebagai 1972 Andes Plane Crash. Ya, yang artinya adalah kecelakaan
pesawat yang terjadi pada tahun 1972 di pegunungan Alpen, guys. Dan setelah mereka dievakuasi, mereka tuh kan kayak diinterogasi gitu dong, apa yang terjadi di sana, apa yang kalian lakukan untuk bertahan hidup di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim yang dingin banget. Ya, mereka tuh bilang kalau mereka itu, guys, bertahan hidup dengan cara memakan tubuh temannya sendiri yang sudah tidak bernyawa agar bisa bertahan hidup, guys. Ya, mereka melakukan kannibalism. Ya, kalau aku tahu dari info-info yang aku baca ya, kalau di daerah sana, di Amerika atau sekitarnya, kalau misalnya kamu itu mengalami kecelakaan dan misalnya kamu nggak ada pilihan lagi untuk bertahan hidup dan membuat kamu harus memakan tubuh orang lain yang sudah tidak bernyawa atau melakukan kannibalism yang pastinya bukan memakan tubuh orang secara hidup-hidup, guys, ya itu masih dibolehkan. Koreksi ya kalau aku salah. Ya, guys, gitu aja sih untuk cerita misteri yang kita bahas hari ini. Dan kalau misalnya kamu tertarik akan video ini, cerita tentang kecelakaan pesawat ini, kamu itu bisa nonton filmnya loh, karena pernah juga difilmkan tentang kecelakaan yang kita baru bahas aja dengan judul Alive 1993. Cus, kalau misalnya kamu penasaran, langsung nonton filmnya biar lebih bisa dapat feel-nya itu gimana, apa yang mereka lakukan saat kecelakaan, survive-nya itu gimana ya. Dan mungkin bisa kita pelajari dari cerita misteri yang baru saja kita bahas adalah sebelum kamu pergi kemanapun, mau naik pesawat atau mau beli bakso doang mungkin, jangan lupa berdoa, oke? Dan pasrah aja. Dan sekian video hari ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku. Jadi kalau misalnya kau upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan peristiwa yang pernah terjadi ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.